Kalau dari aku sendiri nih, karena aku dulu juga KKN gitu kan, dan mengalami hal-hal yang sama gitu kan ya, ada mistis-mistis gitu lah ya. KKN di mana dulu? KKN-nya di Oh, kita udah mulai. Udah mulai nih. Udah mulai. Ya. Oke. Maaf ya, kita terbawa suasana. Tadi kita ngobrolin masalah sarapan ya. Ya, halo guys. Halo. Aku Singgi Nugra. Di sini aku akan menemani kalian ngobrol santai dalam M-Talk. Talking yuk. Jadi di sini aku bersama dua teman aku, ada kita, halo. Dan aku Rosa. Ya, di sini kita pakai baju hitam-hitam mau ngapain sih? Mau ada apa nih? Mau ada apa ini? Mau ada hajat apa ini? Biasanya kalau hitam-hitam itu identik dengan yang mistis-mistis atau aksi-aksi kayak gitu loh biasanya. Oke, gitu. Mau ngapain nih kira-kira Mas Singgi? Mau kita ngapain? ini sebenarnya dikasih tugas buat membawakan sebuah hal yang lagi viral. Wow. Nah, kita akan mengulik sesuatu yang lagi trending nih. Tentang apa? Tentang apa ya? Apa nih? Mbak Rosa. Kayaknya banyak sih yang lagi trending ya saat ini. Iya, kayak gitu. apa? Hepatitis akut. Ya itu juga bisa ya, lagi trending juga itu. Beda ya. Jadi kemarin itu di suatu tempat di salah satu titik di Kabupaten Pati. Itu lagi ada yang rame-rame itu loh. Apa? Antrian sembako? Bukan antrian sembako ya. Minyak goreng? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Pasien COVID juga bukan tuh ya. Ya, itu kemarin itu di bioskop kok. Di bioskop. Kira-kira kalau di bioskop antri rame-rame itu ngapain? Mandi. Bukan. Bisa. Antri di toiletnya kan juga bisa ya. Kan bener kan? Ngapain antri toilet di bioskop? Antri toilet di pom bensin udah gratis, Mbak. Oh gitu. Bensinnya udah penuh biasanya. Jadi kemarin itu di Pragola ya, tempat bioskop di Pati itu lagi rame. Bahkan keramaiannya itu muncul antrean dari lantai 2 loket tiket sampai ke parkiran. Ramai banget ya berarti banget. Ada yang tahu nggak? Rela banget itu. Ada yang dari jauh, ada yang dari dekat, ada yang ngantri sampai pagi ya. Kemarin saya ngantri dari subuh tuh sampai malam ya. Gila. Ada apa sih kira-kira? Kenapa sih? Ada yang viral. Ada yang viral. Apa nih kira-kira? Ya nonton film pastinya. Ya Tapi filmnya film apa gitu ini? kan? Ada yang tahu nggak, Rosa, kemarin ada film apa yang lagi menjadi sorotan publik? Kemarin pas aku lewat di situ, akan juga sempat lewat di situ kan. Terus aku lihat dari story teman-teman tuh kayaknya lagi pada antri film KKN di Desa Penari. Wow. KKN di Desa Penari itu film. Bukan program universitas. Bukan. Ya itu dari program universitas terus difilmkan mungkin ya. Berarti kisah nyata ya, kisah nyata. Berarti judul film KKN di Desa Penari. Gitu. Tak kirain nama tagline kelompok KKN alternatif apa gitu, tak kirain. Jadi bukan. Itu kalau boleh tahu ya, film KKN Desa Penari itu mengangkat genre apa? Kemudian terinspirasi dari apa sih? Tahu nggak kita? Mbak Gita nonton nggak kemarin? Nonton dong, pasti. Yang viral tuh pasti ditonton lah, harus kemarin ditonton. Aku lihat dia itu antre sama siapa gitu. Kayaknya spesial banget loh, sampai gandengan itu loh. Gitu? Sama tukang parkir bukan? Bukan. Jadi tukang parkir profesinya. Iya. Kenapa nggak difoto sih kemarin kan bisa buat bahan gibahan loh itu. Iya, seharusnya kita foto ya. Cuman ini sih udah ada ininya uang. Gitu ya. Nanti tak transfer ya. Iya. Oke. Boleh. Aku nggak tahu gitu. Oke, gimana Mas G? Lanjut. Ya, jadi kemarin itu memang ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa film KKN di Desa Penari itu sampai menarik perhatian masyarakat. Bahkan peminat-peminat film itu kayaknya nggak sampai tertarik kalau film-film lain, tapi film KKN Desa Penari sampai kayak gitu. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa nih? Kalau dari aku pribadi ya, karena kan film itu sendiri kan diangkat dari kisah nyata. Katanya dari kisah nyata yang diviralkan melalui tweetnya kalau nggak salah ada Simple Man kan waktu itu. Iya, ada tweetnya kayak gitu. Terus abis itu kan
kayak ada penawaran gitu, terus udah ada filmnya, terus nunggu sampai 2 tahun sih kita, karena kan ada COVID gitu kan. Oh iya, ada 2 tahun COVID. baru Iya, ditayangkan, iya, makanya benar. kayak baru booming gitu loh sekarang. Pantes antusiasnya tuh tinggi ya. Terakhir dapat nonton berapa ya Mas? 4.500.000 ya kalau nggak salah. 4.500.000. Iya benar. Sampai Wow. laris ya sepanjang banget. penayangan film di Padahal Indonesia. baru berapa? 3 minggu bukan? Baru 3 minggu ya, baru 3 minggu. 2 minggu, 2 2 minggu apa 3 baru minggu? 2 Iya minggu. sekitar itulah. Mulai tayang tuh 30 April. Oh iya, 30 benar. April, ya. 2 Jadi minggu berarti. ini teman-teman yang ada di sini kan sangat ini ya, mencintai film-film. Kira-kira apa sih yang menurut kamu merasa spesial melihat film KKN Desa Penari ini? Spesialnya apa nih? Kalau dari aku sendiri nih, karena aku dulu juga KKN gitu kan, dan mengalami hal-hal yang sama gitu kan ya, ada mistis-mistis gitu lah ya. KKN di mana dulu? KKN-nya di kota sebelah. Oh, kota sebelah. Kota sebelah. Kudus. Nah di situ. Kudus. Jadi karena aku mengalami hal yang sama gitu kan, jadi aku tertarik untuk nonton ini. Sebenarnya bener nggak sih kayak bini gitu kan? Disamakan. Sampai gitu. ini main-main ke Sendang gitu. Iya, ya enggak juga sih. Nyari-nyari gelang-gelang demit Oh, gitu bukan. Kalau ini gelang emas boleh lah gelang dipungut. emas, Iya. Tapi waktu kakak juga ada kejadian mistis kejadian gitu mistis. juga. Oh, ada. Apa? Ada. Apa kejadian mistisnya boleh diceritakan? Waduh. Apa aku takut nanti diikutin? Takut mengundang. Takut mengundang. Selain kejadian mistis, apa sih yang ditemukan gitu loh dalam KKN kemarin? Karena kan menurut tweet yang pernah terbit ya, itu kan ada banyak tuh dinamika KKN ya, KKN film Desa Penari. Saya juga dulu tuh pernah ngedengerin suatu podcast yang menceritakan soal tweet KKN di Desa Penari. Itu kabarnya selain menyajikan cerita horor, itu juga ada cerita-cerita lain gitu. Seperti kayak cinlok. Oh. Terus bentar cinlok itu yang ada sambelnya itu kan yang enak dimakan. itu cilok. Oh, cilok. Cilok, itu cilok. Sorry, I'm sorry. Cilok. Lapar jadinya ke arah situ gitu kan. Pengen saya ajar nih orang. Ya, Maaf. ya. Oke, cerita horornya Gita kayak gitu ya. Iya, Ada cerita-cerita mistis yang pernah dialami waktu Wow, KKN ya. Itu KKN-nya di tempat yang desa banget atau emang desa-desa binaan yang mungkin desanya udah maju kayak gitu. Nah, itu actually sebenarnya desa binaan. Desa yang udah maju, benar-benar yang maju. Tapi tetaplah ya namanya juga. Tapi masih Ya, menyisakan bermasyarakat. urban legend gitu ya, Iya. yang masih ini yang ngeri. Kalau Rosa gimana? Dulu KKN-nya di mana? Terus pernah mengalami kejadian-kejadian horor gitu? Kalau untuk kejadian-kejadian horor secara langsung sih bukan aku, tapi teman aku pas waktu KKN, dan emang kebetulan Wih. desa kakeknya tuh emang bener-bener desa yang sangat di pojok-pojok desa kayak gitu loh. Terus kita harus ngelewatin apa ya, hutan karet, ada hutan karet di sana. Masuk Jadi ya emang kategori ini hawa-hawanya ya. udah nggak enak gitu bikin lah. merinding Iya. gitu ya. Kategori 3T ya. Kalau lewat situ pakai Tertinggal, bismillah. terdepan, terpencil ya. Iya ya. Kalau lewat situ pakai bismillah Al-Fatihah 3 kali apa gimana? Pasti Oh, gitu. baca-baca kayak surat-surat pendek kayak gitu loh, karena emang sebelum lewatin hutan-hutan itu ada yang lewatin kuburan juga. Jadi ya hawanya lebih. Kok kayak serem banget ya? Serem banget ya. Kalah desaku kalah. Dan di sana tuh kalau malam tuh kayak pencahayaannya tuh kurang, lampu-lampu desa biasanya kan di pinggir jalan desa kan ada lampu-lampunya Oh, iya, gitu. iya. Tau. The real KKN. The real KKN ya emang ya. Oke. Lokasinya di mana? Di kota mana? Di kabupaten mana? Lokasinya ada di kota Semarang. Kota Semarang. Semarang Kota masih ada ya? Iya, tapi di daerah kayak pegunungan gitu. Oh. Ya adalah. Kabupaten ya berarti apa? Masuk Bukan, kota? dekat sama kabupaten. Oh, gitu. Di kota Semarang masih ada daerah-daerah seperti itu ya. Oh. Patut dikunjungi Mas. Atau dikunjungi Patut jangan dikunjungi. buat ini. Tapi kalau siang bagus Ekspedisi. kok pemandangannya, kita bisa lihat gunung-gunung gitu ya. Iya, ada curugnya juga soalnya. Kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami ada. Kayak misalkan diteror makhluk goib atau ruqyah jemaah gitu. Kalau kayaknya kalau di teror apa ya, teror atau enggak sih, kayaknya enggak sih, cuma Enggak, temanku tuh kayak emang lihat ya gitulah, tapi Iya, emang ini. tengah malam kayak gitu. Anak IndiHome. Dia bukan anak IndiHome, bukan IndiHome. Apa? bukan dia Itu layanan ini. IndiHome, bukan dia ya biasa kayak kita, cuma yang lihat itu 2 orang. Oh, Terus gitu. bilang sama ibu-ibunya yang di sana, dan ibunya itu mengiyakan
Iya, yang penting jangan pulang sampai tengah malam. Karena kan biasalah anak-anak KKN biasanya kan bahas evaluasi proker gitu. Evaluasi gitu, rapat-rapat gitu ya. Bahkan ngopi-ngopi gitu ya. Sampai lupa waktu gitu kan. Kesempatan buat berduaan bisa jadi kan buat bahas proker. Oh, masih enggak biasanya. Ya, biasanya kan itu. Oh gitu. Kalau KKN kan katanya kan sering ini, kadang ada konflik, kadang ada cinlok, kadang ada skandal, biasanya kan gitu ya. Kadang gitu. Ya, ngomongin soal masalah KKN Desa Penari yang sempat viral karena ceritanya Simple Man di Twitter maupun di kanal-kanal website manapun. Relate gak sih sama kejadian-kejadian KKN yang pada umumnya itu terjadi di kalangan mahasiswa? Kira-kira menurut Rosa relate gak sih? Ya, ada relate-nya juga sih, karena kan pas filmnya juga kan ada bahas proker-proker, kita juga bahas proker kan, terus yang masalah mistis-mistis juga mungkin beberapa doang kan, tapi kayaknya yang paling sering tuh masalah cinlok deh. Masalah cinlok. Ya, di situ diceritakan ini ya, ada yang suka, satu kelompok itu ada yang suka ya gitu ya. Cinta segitiga. Iya, cinta segitiga. Gitu. Tapi kayaknya emang banyak banget ya, sering terjadi di KKN itu pasti ada. Karena kan mungkin kita antara sebulan bersama kan, jadi jalaran tresno soko kulino, ya kan? Gitu ya. Simulasi berumah tangga biasanya, hidup bareng kayak teman gitu. 45 hari bisa jadi teman dunia akhirat ya. Biasanya gitu. Biasanya diaminin kadang gak gitu nih? Ya. Kalau yang punya pacar jangan ya. Ini tapi ingat, ini untuk KKN yang bukan online lah ya. Yang KKN online nggak bisa ngerasain keseruan kayak kita ya. Nah, kita KKN nggak ada tuh kasih makan kucing sendiri, kita nggak ada gitu. Nyemprot disinfektan di masjid balai desa nggak ada gitu. Tapi kalau misal mau KKN online, mau di KKN offline juga bisa, asalkan diam-diam. Aku gitu. juga aslinya KKN-nya online loh, tapi diam-diam. Iya. Waduh. Maaf Pak. Wah, berarti dimaafin Pak. Berarti masa-masa Rosa KKN itu tahun berapa? Aku KKN tahun 2021. 2021. Januari. Itu waktu masih PPKM diketat-ketatin ya? Iya, masih online ya, apa-apa online. Tapi berani-beraninya ngelanggar protokol kesehatan. Nanti gimana nih? Tak laporin Satgas Covid. Enggak, tapi tetap pas kita KKN itu pertama kita harus tes antigen. Tes antigen. Terus kita juga tetap pakai masker, terus bawa kemana-mana selalu bawa hand sanitizer, itu pasti nomor 1. Jangan lupa. Kalau kita dulu KKN-nya masih ini ya, belum ada kebijakan online belum ya. Jauh sebelum Covid melanda. Sebelum Covid melanda. Jauh. Saya dulu juga gitu, KKN-nya di biasa ya, bukan online ya. Di tempatnya ya udah cukup modern sih, cuman memang kadang akses menuju desa tersebut tuh memang masih hutan-hutan, masih terpencil ya gitu. Di mana by the way? Di di Kota Semarang sih. Di Semarang juga. Tapi saya nggak mau nyebut daerahnya ya. Jangan sama kalian loh. Desanya sama. Beda angkatan ya. Beda angkatan ya, beda universitas bahkan ya. Ya maksudnya siapa tahu desanya sama gitu loh. Tapi desanya kayaknya beda ya. Kalau desaku dulu itu terkenal sama namanya komoditas kolang-kaling. Kalau di kamu dulu apa? Kalau di desa itu dulunya karet sama itu sapi. Karet sama sapi ya. Susu sih. Belum terjangkit wabah PMK berarti ya? Penyakit yang ramai itu belum ya? Berarti emang beda ya. Jadi memang satu kota tapi beda. Kalau Kak Gita dari di Kudus ya. Oke. Nah, kalau diceritanya KKN Desa Penari itu ada ini adat-adat yang harus dilestarikan ya. Yang masih kental ya Mas masih kental ya, adat-adat leluhur masih kental. Terus kalau di KKN yang selama ini pernah saya kan juga pernah KKN ya. Oh pernah? Pernah KKN, tapi KKN-nya ya nggak sehoror apa yang terdeskripsi dalam kisah KKN Desa Penari. Itu ada juga sih cerita-cerita nenek moyang, kemudian adat istiadat nenek moyang yang masih dilestarikan. Kalau di tempatku itu ada yang namanya punden kayak gitu. Terus setiap acara sedekah bumi itu pasti ada kegiatan-kegiatan. Ya ada semacam sajen lah. Untuk sebenarnya bukan untuk hal-hal yang
melenceng dari agama, tetapi memang itu tradisi yang harus dilestarikan. Entah karena ada faktor budaya, ada faktor kearifan lokal dan lain sebagainya. Dan kita wajib menghormati ya Mas ya. Kita wajib menghormati. Tapi menurut Rosa nih ya, untuk waktu KKN di sana itu ada nggak sih adat-adat yang masih kental, dan menurutmu masuk akal nggak sih kalau dipercaya oleh kaum seperti kita ini, kaum milenial? Karena kan kaum milenial seperti kita kadang nggak terlalu menghormati ya kayak gitu-gituan ya. Sudah realistis ya. Kita udah nggak percaya menyan, kadang kita kopi untuk arwah itu kadang kita nggak ini ya. Kopi pahit. Kopi pahitnya Mbah siapa? Mbah Buyut. Mbah Buyut. Itu barista zaman dulu itu. Nah, kira-kira masih ini enggak? Kebetulan kalau yang desa KKN waktu itu udah nggak ada hal kayak gitu sih, udah kayak umum gitu loh, karena kan emang udah udah masuk kota, tapi desanya doang yang itu yang masih di pedalaman kayak itu. Cuma untuk masalah hal kayak gitu udah nggak ada sih, masih umum lah ya. Tapi dalam cerita KKN Desa Penari itu ada ya suatu adat yang dilanggar ya. Iya. Nah, salah satunya kemarin itu sempat saya baca ada yang melanggar nyebrang suatu wilayah. Wilayah. Jadi perbatasan ya. Perbatasan. Kalau istilah daerah Jawa terlarang. Tapak tilas ya. Tapak tilas. Nah itu kan seharusnya nggak boleh ya kita melewati batas desa yang sudah disepakati oleh leluhur. Itu harusnya kan nggak boleh. Itu termasuk sebuah pelanggaran nggak sih? Pelanggaran adab nggak sih, atau pelanggaran sikap nggak sih? Yang memang nantinya akan timbul lah malapetaka bagi orang tersebut. Menurut kamu gimana? Kalau menurutku itu melanggar ya. Jadi kayak gini, misal kita kan KKN ya, berarti kita kan tamu di desa itu. Nah kalau adabnya tamu gimana? Kita kan harus assalamualaikum, selamat pagi, ya kan, menghormati si tuan rumah ini gitu loh. Kalau misal kita nggak mau menghormati gimana jadinya? Misal kayak gimana? Diusir bisa-bisa ya kan, bener gak sih? Iya, gitu. Jadinya pertama-tama memang harus menghormati dulu gitu kan. Kita pelajari nih gimana adatnya gitu kan. Adatnya kalau sudah tahu gitu ya jangan dilanggar gitu kan. Oke, kalau menurut Mbak Rosa gimana? Ya kalau menurut saya hampir sama Mbak Gita sih, karena dimanapun tempatnya, setiap kita datang ke sana ya kita harus menjaga adab kita, sikap kita gitu kan. Sopan santun ya. Di dunia ini kan kita nggak hidup sendirian, kita berdampingan dengan makhluk lain kan. Jadi ya kita sama-sama menghormati lah kayak gitu. Karena emang itu harus dijaga lah tata kelakuan kita ya. Sama seperti yang ada di film KKN Desa Penari itu kan ada yang melanggar. Nah itu akibatnya apa sih kalau cerita-cerita yang sudah beredar ini ya dari versi Twitter itu ya, itu nggak sampai mengikuti nggak? Kena azab. bukan ya. Kena azab. Iya ya, kalau istilah kena batunya, kena ulah ya. Itu sampai ini ya, kalau nggak salah itu sampai meninggal ya, gara-gara melanggar itu ya. Si Ayu ya, si Ayu yang namanya Ayu dan Bima. Salah, Ayu sama Tommy, Bima. Tommy itu. Bima. Aduh. Bima ya. Itu melanggar ya. Jadi itu memang sampai kena batunya. Iya. Terus dalam kisah itu yang menarik menurut kamu apa sih? Selain menyajikan kisah horor dan juga kisah urban legend ya. Kira-kira apa lagi sih yang menarik menurut kamu, Ros? Yang kemarin memang sempat ramai ya, ada sosok tertentu yang menjadi titik ya, yang menjadi daya tarik dari film tersebut ya. Ya kalau dari aku menariknya film itu ya itu apa namanya, syutingnya tuh bener-bener langsung gitu loh, langsung di tempat yang emang latarnya tuh bagus. Terus habis itu juga filmnya juga pakai hewan juga kan. Nah itu kayak sudah nonton filmnya ya? Ya kalau saya udah sih sudah dong. Mas Inggi sudah belum? Iya. Saya belum nonton nih. Ngapu sih? Sumpah. Makanya saya bingung ini filmnya yang mana ini serunya, saya belum tahu. Saya pengen nonton yang uncut, kayaknya lebih seru yang uncut ya. Yeah. Apa bedanya uncut sama cut itu apa sih? Gak bedanya? Tahu aku. Mungkin uncut itu ada adegan 17 plus jungkir balik. Atraktif. Ada salto-saltonya. Yang nggak boleh ditonton sama anak-anak di bawah kecil. Di bawah 17 tahun. Oh gitu. Kalau ternyata 17 tahun itu. ke atas berarti boleh ya? Oh.
Boleh nggak? Boleh. Kalau mau boleh. Boleh. Ya ranah privat mereka lah ya. Oke. Kalau kayak kita berarti los. Terserah sih mau nonton yang mana. Mau nonton kapanpun los. Oke. Yang penting ya jangan melanggar aturan perfilman, aturan menonton di bioskop lah ya. Benar. Jangan kerekam itu tolong Anda ini yang rekam ya. Itu gimana? Nah, itu kan ada tuh tempatnya yang benar-benar menampakkan gambaran cerita. Terus ada apa lagi? Yang menarik ya. Yang aku suka yang bagian itu loh, nari yang penarinya itu loh. Oh iya, namanya juga kalian Desa Penari ya. Iya, ada penarinya. Aku penasaran sih penarinya. Penasaran Desa Penyanyi di Bandungan. Ya. Oh, apa itu Mas? Apa? Benar. Oh iya, penari. Makanya kok saya bingung, kalian Desa Penari kok ceritanya malah soal kalian Desa Penari kok ceritanya malah soal horor. Padahal penari itu kan kayak kesenian ya. Nah, ini sosok penari maksudnya apa ini? Nah, sosok penari di situ tuh kayak apa ya? Kayak penguasa desa itu loh. Kayak itu terus. Jadi yang penguasa desa. Iya, penguasa desa, terus ada salah dua lah ya, salah dua. Iya, salah dua, masih dapat 8 lah. Salah dua yang bukan iya, ada perjanjian lah kayak gitu sama sosok penari itu. Itu sih yang membuat menarik menurut aku sih. Keren loh ya, mereka narinya keren. Orang atau hantu atau apa itu? Kalau penarinya kayaknya kayak jelmaan gitu loh. Jin. Kayak jin gitu loh. Menurut kayak jin kayak gitu. Nur siapa lagi? Nur siapa itu? Tetangga kamu bukan? Iya, ada tetanggaku. Iya, tetanggaku dia Nur. Dia ikut terlibat dalam proses syuting itu. Dia cerita sama aku sih kayak gitu ceritanya. Saksi hidup. Oh, tetanggamu ternyata ya Nur ya. Mungkin ini ya terbiasa melihat situasi di kampungnya ya, horor ya, lumpur. Ya, Nur ya. Nur, oke. Tergoda sama ada kecantikan. Penari ya. Berarti penarinya ini hantu atau jin atau sosok tak kasat mata. Ya, Nah, kok bisa muncul itu karena apa? Kok bisa ganggu mereka itu karena apa? Kok bisa dikatakan karakternya itu melanggar aturan itu karena apa sih? Nah, sampai kok memunculkan korban itu karena apa itu? Ini gak spoiler kan? Enggak spoiler kan? Kalau spoiler dikit gitu ya. Karena kan juga udah ada treatnya juga kan. Jadi kalau menurut aku gimana ya? Di setiap desa kan pasti ada apa ya? Ada sesepuhnya lah, ada orang-orang pendahulunya kayak gitu kan. Leluhurnya tuh tertarik sama salah satu peserta KKN. Tertarik sama salah satu peserta KKN untuk dijadikan cara gampangnya tuh kayak tumbal gitu loh. Karena kan di desa penari tersebut kan udah nggak ada anak muda lagi yang harus dijadikan penari kayak gitu kan. Benar, tertarik sama salah satu pesertanya terus. Jadi memang ini ya apa? Karena ada karena memang mencari tumbal. Jadi salah satu dari mereka itu memang udah diincar. Diincar ya, incaran. Ada juga orang yang melanggar, jadi itu jadi jalan untuk memasukkan tumbalnya ya berarti ya. Gitu. Jadi memang dari sosok penari itu udah memiliki rencana, tapi dilalah malah meleset rencananya ya. Rencananya meleset, kemudian ada salah satu peserta yang melanggar, yang mencoba untuk bermain api lah di sini. Tapi dan akhirnya orang tersebut menjadi tumbalnya, menggantikan orang yang memang sudah dituju sebagai tumbalnya ya. Benar. Makanya kan memang perlu dijaga ya adat-adat itu Sikap, sopan santun. Tapi ketika kuliah semasa KKN, masa-masa KKN tentunya pernah nggak melanggar aturan desa gitu? Melanggar aturan desa, kayaknya insya Allah sih nggak pernah ya. Ini aturan adat desa ya, bukan aturan perdes ya, enggak ya? Bukan ya, beda ya. Aturan adat desa. Oke. Kayaknya insya Allah sih nggak pernah ya, aman-aman aja. Mungkin nyempar sajen atau apa gitu. Enggak. Pipis di pohon. Desaku termasuk desa yang modern sih, jadi nggak ada sajen, nggak ada menyan itu nggak ada. Kalau masang pelang-pelang KKN izin dulu nggak sama leluhur. Mungkin Mbah Nun kebetulan sewu kita gitu. nggak pasang pelang, nggak ada Mas. pelang di sana. Nggak ada. Oh, biasanya khas banget ya. Nggak, kita nanam pohon aku. Nanam pohon. Penghijauan ya. Penghijauan.
Pokoknya nanti diuni. Iya bisa jadi lo nanti kalau udah besar ya. Oke, boleh lah, terserah mau diapain. Tapi nggak pernah ini ya kayak ngelanggar gitu ya. Insya Allah nggak pernah sih. Jadi kita setiap bertemu warga desa selalu monggo Bu gitu, monggo Pak gitu. Sopan santunnya itu harus dijaga gitu. Itu yang paling utama. Tapi kalau Rosa pernah nggak mungkin temannya atau kamu sendiri nggak sengaja melanggar atau mungkin ngelehke aturan yang sudah ada gitu, pernah nggak? Kalau aturan adat ya tentunya aturan adat dari desa tersebut sih nggak ada. Cuma kalau dari kita semua itu kayak kesepakatan jangan ngomong kasar kayak gitu loh. Cuma ya ada satu orang yang tetap aja kayak gitu dan gitu. Tiba-tiba ada kejadian mistis tadi kayak gitu. Iya. Apa nih? Belum diceritain ya tadi kejadian mistisnya. Apa nih? Contoh. Aduh merinding. Nah, ada penari datang itu. Oh, bukan sih, bukan penyanyi. Ke penari sih, bukan pemain gendang. Oh, pemain gendang. Bukan ya, cuma apa ya, sekedar muncul aja gitu sih. Nah, dari obrolan kita ini nih Mas, gimana sih cara kita menghindari biar enggak mengalami kejadian mistis kayak begini tuh gimana sih gitu kan? Kayak gimana nih menurut biar Mas ini ya Singgi? tetap aman, biar kita terhindar dari bala gitu ya. Ya jadi kalau menurutku ya tetap patuhilah aturan-aturan yang ada ya, baik aturan adat maupun aturan-aturan pemerintah desa lah ya yang kita tempati. Karena kita di sana intinya bertamu dan kita harus mematuhi segala apa yang ada biar program kita lancar, program kita diizinkan, nilai kita A. Oke, alhamdulillah. Ya gitu. Kalau kamu ada tambahan enggak soal masalah pesan-pesan gitu yang pengen disampaikan lah buat adik-adik tingkatmu? Misal ya pesannya juga hampir sama sih kayak Mas Singgi. Kita tuh harus dimanapun berada kita harus jaga sikap, jaga adab kita lah. Adabnya sebagai seorang tamu tuh gimana kayak gitu. Dan jangan pernah ngomong-ngomong kotor. Jorok. Jangan ngomong jorok, ngomong kotor kayak gitu di tempat-tempat yang emang nggak diperbolehkan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Ya. Ini sering-sering istighfar ya. Nah, ya bagus. Karena budaya kampus ketika kita kuliah di kalangan teman-teman kita kan lain sama lingkungan di desa yang tempat kita tempati ya. Kita bisa asik-asikan tapi di sana kita nggak bisa asik-asikan ya. Kita harus taat. Iya. Jadi seperti itu guys, review mengenai kisah tentang KKN Desa Penari cukup ya. Jadi udah nih, pulang nih, langsung. Udah boleh, langsung Assalamualaikum. Pulang. Assalamualaikum. Janganlah, nantilah bareng-bareng lah pulangnya. Takut ya. Serius, saya ini penakut loh sebenarnya. Wow. Jadi setelah kita ngomongin soal masalah horor, masalah film KKN Desa Penari, saya jadi takut. Takut tidur. Silakan closing. Aku nih. Saya jadi takut, saya merinding. Oke, sampai jumpa di episode MTAL berikutnya.